Nah, di sini ada beberapa contoh konten yang saya buat. Di sini ada yang thumbnailnya ini ABG Korea, ABG muda yang sangat cantik, sangat manis. Karena tadi video saya itu ternyata kebanyakan yang nonton pria, maka ketika kita buat thumbnail dengan wanita cantik seperti ini, penontonnya 14 jam sudah 2100. Kemudian di situ ada juga contoh thumbnail ada Mobile Legends-nya itu. Karena penonton saya kebanyakan anak muda pasti suka Mobile Legends. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Ini adalah channel kedua saya, masih baru. Jadi kali ini kita akan mencoba menganalisa channel pertama saya, karena channel pertama saya itu yang sudah mulai berkembang, jadi bisa kita analisa. Nama channelnya adalah Peternak Inovatif. Saat ini subscribernya sudah hampir mencapai 5.000 dengan total video 122. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu video yang saya upload itu judulnya Ternak Ayam Kampung Menjadi Pekerjaan Utama. Jika kita buka analisisnya, ini sangat bagus sekali. Penayangan 2,1 kali lebih tinggi daripada biasanya. Makin banyak penonton reguler yang memilih untuk menonton, dan mereka menonton lebih lama sehingga membantu meningkatkan jangkauan video tersebut di rekomendasi YouTube. Nah, jadi sebenarnya di sini jelas sekali bagaimana kita bisa meningkatkan rekomendasi YouTube itu. Salah satunya adalah di sini ada tiga poin. Yang pertama ada lebih banyak penayangan dari rekomendasi YouTube. Jadi kalau YouTube merekomendasikannya misalkan 2400, tapi ternyata view kita di sini mencapai 4900, maka ini melebihi ekspektasi YouTube. Akhirnya nanti akan video kita semakin direkomendasikan. Kemudian ada juga rasio klik tayang yang lebih tinggi dari penonton channel reguler. Jadi kalau standarnya itu di angka 17,5 hingga 18,7%, ternyata rasio klik tayang itu punya kita, video kita itu banyak yang mengekliknya. Biasanya ini diakibatkan karena thumbnail kita yang bagus. Kita sudah jago dalam membuat thumbnail, akhirnya setiap orang yang melihat itu akan mengeklik video kita. Kemudian yang ketiga adalah poin yang ketiga di sini, rata-rata durasi tonton yang lebih lama dari penonton channel reguler. Jadi kalau kebanyakan channel-channel yang reguler itu menontonnya durasinya itu 3 menit sampai 3,48 menit, ternyata video kita itu ditonton, rata-rata orang menonton video kita itu betah berlama-lama hingga 4 menit ke atas. Nah, maka dari ketiga poin inilah yang menyebabkan video kita itu direkomendasikan oleh YouTube, disodorkan di beranda-beranda miliknya orang lain, walaupun mereka tidak pernah mengunjungi channel kita misalkan, tapi bisa jadi video kita akan direkomendasikan di sana. Berbeda dengan video yang judulnya Budidaya Magot BSF di Bawah Kandang Ayam. Ini ada satu poin yang rendah, yaitu rata-rata durasi tonton hanya 2 menitan. Kalau bisa seharusnya di atas 3 menit supaya video kita itu direkomendasikan oleh YouTube-nya itu semakin meningkat. Jadi ada 3 poin yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada penonton, lebih banyak ditonton oleh orang. Kemudian rasio klik tayang itu juga harus tinggi. Dan yang terakhir adalah durasi tonton. Kalau kita buka analisisnya yang itu tadi, di sini hanya 2 yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiganya yang durasi tonton tidak memenuhi, maka tidak ada. Dan di sini ada petunjuk dan tipsnya. Jika topik, judul atau thumbnail video menarik lebih banyak penonton reguler channel Anda, lebih besar kemungkinan video tersebut direkomendasikan kepada penonton yang menonton video serupa di beranda YouTube dan berikutnya. Cari tahu apa yang berbeda dalam video ini yang membuatnya jadi lebih menarik bagi audiens yang lebih luas.
dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya di masa mendatang. Nah, itu tadi itu tips dari YouTube. Jadi sebenarnya YouTube itu sudah memberitahu kita bagaimana video kita itu akan supaya bisa direkomendasikan, itu sudah kita diberikan tip petunjuk semacam ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke YouTube Studio. Kita klik aplikasi YouTube Studio. Nah, ini adalah channel saya, subscribernya ya segini. Kita klik analitik. Nah, di analitik ini kita bisa mempelajari apa yang harus kita lakukan. Coba kita klik konten. Nah, dari konten ini kita bisa melihat konten-konten kita, video terpopulernya ini. Jadi kita buat konten itu yang paling disukai apa, ya kita bisa melihat dari sini. Dari video terpopuler kita buat video itu yang mirip-mirip atau tentang yang setema dengan video populer. Kemudian ada audience. Ini audience, kita geser ke bawah. Nah, kapan penonton Anda membuka YouTube? Nah, ini sudah bisa kita pelajari dari sini. Ternyata penonton di channel saya itu paling banyak menontonnya di jam 18.00 atau jam 6 sore. Maka kalau saya upload video, pasti saya upload di jam 6 sore supaya saat itulah saat-saat penonton saya itu banyak yang menonton di jam-jam itu. Kita geser ke bawah. Usia, kita bisa lihat usia dari penonton saya paling banyak di 25 hingga 34 tahun. Maka kita harus bisa menganalisa, kita harus bisa membuat thumbnail yang cocok untuk umur-umur segini. Materi-materi apa saja kontennya yang kita cocok untuk mereka, kita harus pandai-pandai membuat konten dan thumbnail. Kemudian ada gender di sini, gender di sini ada prianya 81%, wanitanya cuma 19% ternyata. Kemudian geografi teratas ya pasti Indonesia karena kita settingnya juga Indonesia, bahasa kita Indonesia. Di sini ada waktu tonton dari subscriber ya tidak terlalu penting. Kemudian ada video lain yang ditonton oleh penonton Anda. Nah, ini juga sangat penting. Dari video yang suka ditonton oleh penonton kita di channel-channel lain itu bisa kita jadikan referensi, bisa kita tiru, kita modifikasi, kita buat konten karena ternyata penonton-penonton kita itu suka dengan itu. Sekarang kita coba masuk ke konten-konten kita tetap dari YouTube Studio ya. Kita klik konten. Nah, di sini ada beberapa contoh konten yang saya buat. Di sini ada yang thumbnailnya ini ABG Korea, ABG muda yang sangat cantik, sangat manis. Karena tadi video saya itu ternyata kebanyakan yang nonton pria, maka ketika kita buat thumbnail dengan wanita cantik seperti ini, penontonnya 14 jam sudah 2100. Kemudian di situ ada juga contoh thumbnail ada Mobile Legends-nya itu. Karena penonton saya kebanyakan anak muda, pasti suka Mobile Legends. Coba kita geser ke bawah. Nah, di sini ada contoh lain. Pantas untung besar, terbongkar, ternyata curang. Judulnya cara meraih untung besar dari ternak ayam kampung. Nah, itu contoh video yang kontennya itu menarik bagi orang-orang di umur 20 sampai 40 tahun, apalagi kebanyakan pria, mereka pasti akan menyukai judul-judul semacam itu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih atau membuat konten itu yang kiranya menarik untuk penonton-penonton kita. Kita bisa melihat di analisis YouTube Studio untuk mengamati penonton kita itu seperti apa, umurnya berapa, kelaminnya apa, itu bisa kita amati semuanya. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa tips dan trik pengalaman kami atau analisa dari channel pertama kami. Silahkan dicoba, dipraktekkan. Untuk channel kedua saya ini masih sepi, saya masih mempelajari juga. Karena sebelumnya channel pertama saya channel peternakan, kemudian di channel kedua ini saya masih mempelajari kira-kira mengarahnya kemana, video-video yang diminati itu yang apa. Kalau di channel besar kan mereka subscribernya sudah banyak, ketika mereka upload ya pasti view-nya banyak karena memang sudah banyak yang ngefans. Nah, berbeda kalau channel baru seperti ini, kita benar-benar harus meniti atau merintis channel itu dari awal. Kita harus mempelajari dulu yang disukai itu apa sih, kemudian tentang apa sih. Oke, terlalu lama nanti pembahasannya. Kita akan sharing-sharing di lain waktu. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, raih cita-cita.